Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, orang tua kami, rahimani rahimakumullahu jami'an. Hidup suaranya ini. Hidup ya. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah ciptakan langit, Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan neraka, surga, dan Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan jiwa kita. Telah memberikan kita nikmat yang besar, nikmat yang banyak kepada kita sekalian. Nikmat yang paling terbesar ayyuhal ikhwa rahimani rahimakumullah, nikmat iman dan Islam. Tidak ada di atas muka bumi ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat ini melainkan nikmat iman, nikmat Islam ditambah dengan nikmat hidayah dan taufik. Ini nikmat yang luar biasa ayyuhal ikhwa. Wallahi ya akhi, andaikan satu manusia di dunia ini, dia tidak memiliki harta, atau mungkin hartanya sedikit, tapi Allah beri dia nikmat iman, nikmat Islam, hidayah dan taufik sunnah, maka itu luar biasa ayyuhal ikhwah. Karena nikmat inilah yang bisa mengantarkan dia selamat dunia dan akhirat. Nikmat yang luar biasa ayyuhal ikhwah. Rahimani rahimakumullahu jami'an. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan di dalam mengarungi kehidupan dunia ini yang singkat ini, kita senantiasa terus berjuang untuk menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah, dan kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk umat yang mendapatkan telaga Al-Kautsar. Yang dimana kata Rasulullah SAW, man sariba minhu, siapa yang minum darinya, yakni Al-Kautsar, lam yazma abadan, maka dia tidak akan kehausan selamanya. Siapa ini? Adalah orang-orang yang meniti, yang mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah sendirian tiba yang akan memberikan minum langsung kepada umat. Yang kata Rasulullah, perhatikan, man sariba minhu, siapa yang minum dari telaga Al-Kautsar, lam yazma abadan, tidak akan kehausan selamanya. Kata para ulama, ini mengindikasikan bahwa siapa di antara umat ini nanti pada hari kiamat di padang mahsyar yang mendapatkan telaga Al-Kautsar, maka dia tidak akan masuk neraka. Kenapa? Limadha? Karena penghuni neraka kehausan. Benar tidak? Benar. Penghuni neraka kelaparan. Naam. Makanya nanti Pak, penghuni neraka tatkala kehausan, minta minum, dikasih minum oleh Allah. Apa minumannya? Minumannya adalah nanah. Minumannya darah. Minumannya apa? Air yang menggelegak. Disebutkan di dalam banyak ayat. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan. Walau di sana sini ayo ikhwah pasti banyak rintangan dan cobaan. Tapi yakinlah semua itu akan berlalu. Taib.
Bapak, Ibu, orang tua kami sekalian, rahimani rahimakumullahu jami'an. Hari ini perdana nih Pak ya. Ada mungkin yang sudah kenal sama saya ya kan? Tuan rumah yang sudah kenal ya. Mungkin Bapak, Ibu sekalian yang belum kenal apa? Ya, nanti cari aja biodata saya ya. Tapi pastinya saya sementara ini bersama Ustaz Andi, kami tinggal di satu pondok pesantren ya, Abdullah bin Mas'ud Singkama 2, dan saya sudah nikah, istri baru 1 Pak ya. Anak baru 4 insyaallah ya. Baik. Bapak, orang tua kami sekalian rahimani rahimakumullah. Adapun judul kita pada kali ini, kita akan bahas tentang Kitabut Tauhid. Tentang kitab tauhid. Kitab itu karangan Syekh Fauzan bin Fauzan. Ya, boleh juga nanti kita ambil dari sini. Ya, Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Ya, saya juga bawa kitab karena saya belum tahu ini Al-Usul As-Salasa. Kitabnya yang Arab semua, Pak. Ya, dan ini insyaallah sudah ada terjemahnya sebagian ya. Sudah ada insyaallah. Baik. Ya ikhwah, kita bahas tentang Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid adalah kitab yang paling penting. Pembahasan tentang tauhid adalah pembahasan yang paling penting. Bukan berarti yang lain tidak penting-penting. Tapi kitab tauhid adalah pembahasan yang penting. Yang penting. Bahkan ini adalah dakwanya para rasul, dakwanya para anbiya alaihissalam. Bagaimana umat ini mati dia di atas tauhid yang lurus. Wallahi ya akhi, manusia yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya ke dunia ini adalah Rasulullah. Dan manusia yang terbaik yang meninggalkan dunia ini siapa? Adalah orang-orang yang mati dia membawa tauhid yang benar, tauhid yang lurus, tauhid yang tidak bercampur di dalamnya kesyirikan. Walau kana syirik asgor, walaupun syirik kecil. Ayo ikhwah. Jadi manusia yang beruntung, manusia yang terbaik yang pernah hidup di atas muka bumi ini, dan nanti bumi ini akan kita tinggalkan dunia ini, adalah manusia yang mati membawa tauhid yang lurus. Ini yang mau kita pahamkan dan amalkan. Bagaimana kita mati membawa tauhid yang benar. Kalau orang yang hidup di atas muka bumi ini, Pak, membawa tauhid yang benar, maka insya Allah di akhir hayatnya dia mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Semakin baik tauhidnya, semakin lurus tauhidnya, benar, maka Allah mudahkan di akhirat nanti di akhir hayatnya dia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah, dakhala jannah." Siapa yang akhir hayatnya mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, maka dia masuk surga. Kata Syekh Fauzan bin Fauzan, hafizahullah ta'ala, orang yang dimudahkan mengucapkan kalimat ini kalau dia mengerti makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebutkan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan apa? Man mata, siapa yang mati, wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui annahu la ilaha illallah, dakhalal jannah. Kata Rasulullah, siapa yang meninggal dunia, dia mengetahui makna kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man mata. Kata Rasulullah, man mata la yusriku billahi syai'an, dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia, dia meninggal dunia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ayyuhal ikhwah, kalimat tauhid, kalimat yang agung ayyuhal ikhwah. Dan karena itu, Bapak orang tua kami sekalian, apa itu tauhid? Tauhid adalah keyakinan. Apa tauhid? Keyakinan. Keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan terhadap rububiyahnya Allah. Keyakinan terhadap uluhiyahnya Allah.
dan keyakinan terhadap asma wa sifat. Itu tauhid, keyakinan. Tidak ada di dalamnya la raiba fi, tidak ada. Tidak ada di dalamnya keraguan. Yakin dengan sepenuhnya, Pak. Yakin dengan sepenuhnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan tauhid, fadlu tauhid. Fadlu tauhid, keutamaan tauhid banyak. Di antaranya apa? Orang yang mati, ya, orang yang bertauhid, maka dia akan aman. Hidupnya akan aman. Baik di dunia, terlebih nanti di akhirat. Orang yang tanpa tauhid, Pak, tidak aman dia, Pak. Baik dunia, terlebih lagi di akhirat. Apalagi yang mencampur adukan, karena Allah yang mengatakan itu. Lihat, Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, ayat 82. Kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun, kata Allah. Lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, lam yalbisu imanahum walam yalbisu imanahum bizulmin. Yang keimanan mereka itu tidak dicampur adukkan bizulmin, dengan kezoliman. Kezoliman Rasulullah SAW menafsirkan adalah apa? Asyirk. Karena tatkala Rasulullah menjelaskan ayat ini, ya, dijelaskan dengan ayat yang lain yang dimaksud dengan zul asyirik. Inna syirka la zulmun azim. Tatkala Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunaya, wahai anakku, la tusyrik billah." Jangan kau serikatkan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu dosa yang sangat besar. Dan karena itu ya ikhwah, kata Allah apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman itu yang tidak mencampur adukan keimanannya bizulmin, dengan kesyirikan, apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu. Maka mereka itulah orang-orang yang aman. Wahum muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sehingga tauhid, Pak, tauhid yang benar, semakin benar tauhid seseorang, semakin lurus, maka semakin aman dia hidupnya dan semakin mendapat petunjuk. Jadi orang yang mendapat hidayah itu, orang yang aman, dan orang yang mendapat hidayah adalah orang yang tauhidnya benar. Kalau seorang itu tauhidnya masih rusak, belum dapat petunjuk itu, belum. Orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang tauhidnya benar. Makanya bersyukur kepada orang-orang yang sudah ngaji. Dia diberi petunjuk, hidayah, mempelajari tauhid. Tauhid ini, Pak, Masya Allah. Ayo ikhwah rahiman rahimakumullah. Nikmat yang sangat teragung sekali. Nikmat yang sangat teragung. Nanti insya Allah akan kita sebutkan. Lihat, aman. Kata para ulama, di sini kalimat ulaika lahumul amnun, pakai alif dan lam, menunjukkan dia akan aman dunia dan akhirat. Yang tidak mencampur adukan. Makanya tidak boleh, Pak. Nggak boleh keimanan dicampur adukan dengan kebatilan, tidak boleh. Keimanan dicampur adukan kesyirikan, nggak boleh. Kalau dia beriman, tapi dicampur kesyirikan, tidak boleh. Batal imannya. Iya, tidak boleh, tidak bisa. Contoh misalnya, dia mengakui rububiyah Allah. Dia mengakui uluhiyah Allah. Dia mengakui asma wa sifat. Tapi dia melakukan kesyirikan. Batal tidak? Batal. Sebagaimana misalnya antum sholat. Antum lagi sholat, tiba-tiba buang angin. Batal tidak? Antum teruskan sholatnya? Dapat pahala? Dibalas Allah? Dikira sholat? Tidak. Ya, tidak. Orang yang sholat tanpa wudhu, bisa tidak? Tidak. 12 rakaat dia, Pak, 12 rakaat. Mau 23 rakaat dia sholat tanpa wudhu, batal dia. Di rakaat pertama batal. Dia lanjutkan misalnya tarawih. Dapat dia pahalanya? Kenapa tidak dapat? Tapi dia sholat. Karena sudah batal. Paham, Pak? Orang-orang yang beriman, tapi dia campur adukan dengan kesyirikan, bisa batal, Pak. Batal keimanannya. Makanya nanti ada bab, kalau kita pelajari terus di dalam ini, ada bab tentang pembatal-pembatal keislaman. Iya. Kita ngaku Islam, di pandangan Allah belum tentu. Kenapa? Sudah terjadi pembatalan-pembatalan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi contoh sholat misalnya. Makanya ini penting aja ikhwah. Rahimani rahimakumullah.
Iya, nggak boleh campur adukan, nggak boleh. Yang tidak boleh mencampur adukan Allah. Andaikan ada orang yang misalnya beribadah kepada Allah, Pak. Minta dia berdoa kepada Allah, minta sama Allah, tapi dia minta juga sama pohon besar. Gimana ini? Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Kan minta sama Allah. Minta juga sama pohon besar. Minta dia sama Allah, tapi dia minta juga sama kuburan. Boleh tidak? Tidak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Siapa? Kan dia minta sama Allah. Tapi minta juga sama kubur, sama pohon besar, sama selainnya. Tidak boleh. Allah yang mengatakan tidak boleh. Mana dalilnya? Al-Baqarah surat yang kedua ayat 42. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala talbisul haqqo bil batil wa antum ta'lamun." Jangan engkau campur adukan yang hak dengan yang batil sementara kamu mengetahuinya. Hak itu kebenaran, Pak. Paham ya? Wala talbisul haqq. Jangan kamu campur adukan yang hak bil batil dengan yang batil. Hak itu benar, batil apa? Apa bu batil? Salah. Berarti kalau kita campur adukan yang benar dan yang salah, boleh tidak? Tidak. Kalimatnya wala talbisu, ada harfun nahi di situ dalam kaidah bahasa Arab. Tidak boleh mencampur adukan yang hak dan yang benar. Apa namanya? Yang hak dan yang batil. Beribadah kepada Allah, benar tidak? Benar kan? Minta sama Allah, benar kan? Minta juga sama selain Allah, tidak benar, batil namanya. Tatkala ada orang yang beribadah, dia campur adukan, maka tidak bisa. Batal. Allah mengatakan tidak boleh campur adukan, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, karena itu ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Seseorang itu ayyuhal ikhwah, dikatakan dia beribadah, dia beramal, kalau dia tahunya benar, Pak. Iya. Kalau seorang amalnya banyak, tahunya rusak, tidak dianggap ini amal, Pak. Tidak dianggap. Karena itu hati-hati ayyuhal ikhwah, rahimani rahimakumullahu jami'an. Maka ini perkara yang penting. Iya. Ini perkara yang penting. La ilaha illallah luar biasa, Pak. Karena Rasulullah juga mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan man qala la ilaha illallah yang bagi bidzalika wajh Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan bagi orang-orang, ya, mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengharapkan wajah Allah. Maka ini penting, Pak. Penting ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullahu jami'an. Ya. Makanya kisah Musa alaihissalam, tatkala Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa para rasul yang bisa bicara langsung dengan Allah? Yang bisa? Musa alaihissalam. Kata Musa, qala Musa, ya Rabbi, alimni syai'an. Wahai Rabb, tolong ajarkan kepadaku sesuatu. Azkuruka wa ad'uka bihi. Yang dengannya aku bisa mengingatmu dan berdoa kepadanya. Maksudnya berdoa dengannya. Apa kata Allah? Qala qul ya Musa. Allah berfirman, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Qala Musa. Kemudian Musa berkata, ya Rabbi, qulu ibadatika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, sesungguhnya semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Kata Musa, masih Musa minta yang lain. Apa kata Allah? Ya Musa, law ana samawati sab'a, ya, amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wala ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai Musa, tatkala tadi Musa minta, andaikan 7 lapis langit, andaikan 7 lapis langit ditimbang berserta isinya, ghairi, selain diriku. Lihat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya Allah berfirman, menyebutkan tentang seandainya 7 lapis langit beserta isinya selain diriku. Ya, lihat kalimatnya,
law anna samawati sab'ah ya wa amirahunna, andaikan 7 lapis langit beserta isinya, wa ghairi selain diriku kata Allah, wal ardi samawat, dan 7 lapis bumi ditimbang Pak dengan la ilaha illallah, kata Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih berat ketimbang kalimat la ilaha illallah. Lihat, ada berapa tauhid di sini? Pertama apa? Kalimat la ilaha illallah lebih berat ketimbang 7 lapis langit dan 7 lapis langit. Siapa di atas langit? Para malaikat. Banyak. Siapa? Selain Allah. Sebutkan tatkala Allah menyebutkan lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, andaikan 7 lapis langit beserta isinya selain diriku. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada di mana? Di langit. Tatkala Allah menyebutkan wal ardnya sab'ah, Allah tidak sebutkan tentang dirinya. Lihat. Kalimatnya coba perhatikan sebentar. Perhatikan lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, "Ya Musa," kata Allah, "lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi." Andaikan 7 lapis langit beserta isinya wa ghairi, selain diriku. Allah sebutkan dirinya tatkala penyebutan langit. Tapi tatkala penyebutan bumi, Allah tidak sebutkan dirinya. Wal ardina sab'ah fi kifatin, dan 7 lapis bumi. Allah tidak sebutkan dirinya. Menunjukkan Allah di mana? Langit. Ini dalilnya. Tapi hari ini kita nggak membahas tentang Allah di mana. Baik. Ini kita bahas tentang keutamaannya. Keutamaan tauhid, keutamaan la ilaha illallah. Maka ini harus kita pahami. Apa itu la ilaha illallah? La ilaha illallah ayyuhal ikhwah, ini adalah nafi wal isbat, ya. Nafi wal isbat. Insyaallah akan kita bahas di bab pertemuannya, insyaallah. Jadi la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar. La haqqu, ya, tidak ada diibadahi. La ma'bud bil haqqi illallah. Tidak ada beribadah dengan benar melainkan Allah. Tidak ada cara ibadah dengan benar, tidak ada, melainkan dengan Allah. Jadi la ma'bud bil haqqi illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Inilah la ilaha illallah. Penting, Pak. Karena itu ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullahu jami'an. Sampai-sampai orang yang tauhidnya benar, Pak, ini dia bisa diampuni dosa-dosanya. Walaupun dosanya sebanyak bumi, diampuni Allah. Iya. Karena ayyuhal ikhwah, manusia hidup ini kan endingnya kan di akhirat nanti kan ada 2 tempat kan? Ending dari kehidupan ini kan ada 2 tempat. Kalau dia nggak fil jannah, finar. Nah, ya akhi. Antum kalau nggak masuk surga, pasti antum masuk neraka. Cuman 2 tempat. Kita kalau nggak masuk surga, masuk neraka. Cuman ada 2 tempat ini, tidak ada tempat yang ketiga, tidak ada. Cuman 2 tempat ini. Makanya orang yang paling beruntung adalah orang yang mati membawa tauhid yang benar. Karena dengan tauhid yang benar, tauhid yang lurus, memasukkan dia ke dalam jannah insyaallah. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah jami'an. Ending manusia ini cuma ada berapa saya bilang tadi? 2. Kalau enggak fil jannah, finnar. Kalau enggak di surga, di neraka. Dan ada orang yang masuk jannah, ya, yadkhulul fil jannah mubasyarah. Ada orang yang masuk surga langsung. Ada orang yang yadkhulu finnar mubasyarah. Ada orang yang masuk neraka juga secara langsung. Iya kan? Siapa orang masuk neraka secara langsung? Orang kafir. Siapa? Orang-orang musyrik. Siapa masuk surga secara langsung? Tentunya Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya. Dan ada orang masuk surga, dia masuk surga, tapi dia bisa transit dulu ke neraka. Bisa kan? Bisa.
Oleh karena itu, ayat ikhwah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita mati kalau bisa kita masuk surga langsung. Bagaimana caranya? Kata para ulama, cara agar manusia itu bisa mati masuk surga langsung, perbaiki tauhid yang benar. Perbaiki tauhid yang benar. Nanti akan kita sebutkan insyaallah dalil tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, alias langsung. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang tauhidnya benar. Nah, karena itu ayat ikhwah kita sambung tentang keutamaan fadlut tauhid. Keutamaan tauhid adalah tauhid yang benar menghapuskan dosa-dosa. Tauhid yang benar menghapuskan apa? Dosa-dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai sekalian anak Adam, lau ataitani biqrabatil ardi biqrabil ardi khotoya." Wahai anak Adam, andaikan kalian datang menemui pada hari kiamat membawa dosa sepenuh bumi, summa laqiyatani, kemudian kalian datang kepadaku, la tusriku bi syai'an, namun kalian datang tidak membawa kesyirikan sedikit pun, la ataituka bi qarabiha maghfiratan. Kata Allah, andaikan ada manusia, Pak, dia mati membawa dosa yang banyak. Nabi SAW mengatakan apa? Bi qarabil ardi, sepenuh bumi. Dia mati, Pak, bawa dosa. Ini bumi ini apa isinya? Dosa semua. Menghadap Allah penuh dengan dosa. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mati membawa dosa sepenuh bumi tapi tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi pula, dengan bawa apa? Ampunan. Lihat. Makanya Pak, ada orang-orang yang dia berdosa tapi dia tidak melakukan kesyirikan. Kalau Allah berkehendak, diampuni Allah, dia bisa masuk surga langsung. Berdasarkan di sini. Lihat. Dia mati berdosa sepenuh apa? Bumi. Allah datang menemuinya, membawa ampunan sepenuh apa? Bumi. Berarti dosanya gimana? Habis kan? Habis, Pak. Antum punya utang sepenuh bumi, kemudian datang dikasih maaf sepenuh bumi. Apa yang terjadi? Lunas. Kalau orang nggak punya dosa, nggak punya kesalahan, gimana jadinya? Selesai. Ya kan? Makanya itu. Ya, ayolah ikhwah rahimakumullah. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa menghapuskan dosa, Pak. Walaupun dosa yang dibawanya sepenuh bumi. Iya. Karena itu ayolah ikhwah rahimakumullah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, ya, man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, wa anna Muhammad abdu wa rasuluh, dan Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah, wa an Isa abdullah wa rasuluh, kemudian Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah juga, wa kalimatuhul haq, qahar ila Maryam wa ruhu minhu, dan kalimat wa kalimatuhul qahar ila Maryam, dan kalimat yang disampaikan kepada Maryam itu adalah benar, wa ruhu minhu wal jannatul haq wan naru haq, surga itu benar adanya, neraka benar adanya. Apa kata Allah, kata Rasulullah, adakhalahu Allahul jannah ala makana minal amal, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga walaupun bagaimana amalnya. Jadi kata para ulama, ada orang yang mati dia langsung masuk surga, ada yang mati dia terselip ke neraka tapi ujungnya surga. Sehingga kesimpulan kata para ulama, orang yang tauhid, yang bertauhid itu Pak endingnya akan masuk surga, Pak. Pasti dia akan masuk surga, pasti.
Iya. Orang yang bertauhid dengan benar sampai mati dia masuk mana? Surga. Walaupun ada yang masuk surga langsung atau ada yang masuk lu ke neraka, tapi endingnya masuk surga. Karena itu ayol ikhwah rahimani rahimakumullahu jami'an. Kenapa? Kalau orang yang mati membawa kesyirikan, hati-hati. Maka ini mencelakakan dirinya. Baik syirik besar maupun syirik kecil ayol ikhwah. Makanya Syekh Fauzan bin Fauzan menyebutkan di sini tentang ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah ya tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendaki Allah. Artinya orang yang mati membawa dosa syirik, mati dia nggak bertobat dari kesyirikannya, Allah nggak ampuni itu. Tapi kalau masih berbuat dosa selain syirik, masih ada kemungkinan dimaafkan Allah, diampuni Allah. Bisa jadi semua dimaafkan Allah, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, maka dia akan masuk surga langsung. Atau bisa jadi dia dihukum neraka sekadar dosa atau maksiat yang dilakukan. Tapi akhirnya, endingnya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nama ya ikhwah rahimani rahimakumullahu jami'an. Karena Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Siapa orang yang berbuat kesyirikan, faqad haramallahu jannah. Maka Allah akan haramkan baginya surga. Lihat. Siapa yang mengharamkan surga? Yang menciptakan surga. Allah yang mengatakan, innahu may yusyrik billah. Sungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan. Berarti kalau ada orang melakukan kesyirikan, tauhidnya gimana? Tauhidnya rusak ini, Pak. Tauhidnya jelek. Tauhidnya tidak lurus. Maka kalau dia tauhidnya rusak, kata Allah, faqad haramallahu alaihi jannah. Allah haramkan baginya surga. Wa ma lizalimina min ansar. Dan tidak ada penolong. Tidak ada. Bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Di mana itu? Di akhirat. Tidak ada. Kalau dia sudah Allah tetapkan ke neraka, tidak ada penolong. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Coba lihat, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lizalimina min ansar." Tidak ada bagi orang-orang yang berkezoliman. Zolim yang dimaksudnya siapa? Apa? Syirik. Min ansar, tidak ada penolong. Orang yang mati, yang dia membawa kesyirikan, maka di akhirat tidak ada yang bisa menolongnya. Allah nggak akan masukkan dia ke surga. Dan tidak ada satu pun yang bisa menolongnya. Lihat. Beda dengan orang yang dia mati membawa tauhid yang benar. Membawa tauhid yang lurus. Maka masih ada kemungkinan dia ditolong. Ada nggak, Pak? Kalau ada orang mati, kemudian dia dihukum oleh Allah, sekadar dengan dosa dan maksiatnya dia masuk dalam neraka, kemudian dia bisa diselamatkan. Ya kan? Melalui siapa? Bisa jadi melalui syafaat Rasulullah. Melalui siapa? Bisa jadi melalui teman-teman yang soleh. Antum pernah dengar kan? Tentang teman yang soleh bisa memberikan syafaat. Ini menunjukkan orang yang mati yang memiliki tauhid, maka dia bisa ditolong. Tapi orang yang mati berdasarkan ayat ini, yang dia melakukan syirikan bisa nggak ditolong? Nggak bisa. Allah yang mengatakan wa ma lizalimina min ansar. Tidak ada seorang jua pun yang menolongnya di akhirat, tidak ada. Karena itu ayol ikhwah rahimani rahimakumullah, at-tauhid itu bisa yukaffiru min junub. Ya, tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya, bisa kan? Karena itu ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Kalau orang yang bertauhid, maka baru dia dianggap beramal. Kalau orang belum bertauhid, belum dianggap beramal, Pak. Belum. Orang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin apa lagi? Rajin bantu orang lain. Tapi tauhidnya rusak. Melakukan kesyirikan, dianggap nggak amal yang lain itu? Tidak dianggap. Kenapa nggak dianggap? Karena melakukan
kesyirikan. Kesyirikan menghapuskan amal. Kata Syekh Fauzan bin Fauzan, beliau membawakan ayat ini. Walau asraku lahabita anhum makanu ya'malun. Andaikan mereka itu melakukan kesyirikan, lahabita anhum makanu ya'malun. Lihat. Surah Al-An'am ya, ayat 88. Kata Allah, walau asraku lahabita anhum makanu ya'malun. Andaikan mereka itu, manusia itu, melakukan kesyirikan, maka lenyaplah apa yang mereka kerjakan. Lenyap. Artinya tidak ada apa-apa. Jangankan itu, Pak. Rasulullah SAW saja, Pak, diingatkan oleh Allah. Andaikan Rasulullah melakukan kesyirikan, Allah habiskan semua amal Rasulullah itu. Bayangkan, Pak. Siapa kita dibanding dengan Rasulullah? Ya kan? Jangankan manusia biasa, Pak. Rasulullah aja, andaikan berbuat syirik, maka lenyap amalnya. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 65, kata Allah, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asrakta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad uhiya ilaika." Sungguh telah kuwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wa ilal ladzina min qablika, dan telah kami wahyukan kepada rasul sebelummu. Apa kata Allah? Lain asrakta, kata Allah. Lain asrakta, jika kamu ya Muhammad melakukan kesyirikan, la yahbatuna amaluka, niscaya akan kami lenyapkan amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Mungkin Pak Rasulullah berbuat kesyirikan? Mungkin. Tidak. Tapi kenapa Allah ingatkan seperti ini? Ingatkan kepada umat ini. Jangan kalian, wahai manusia biasa. Jangan kita, Pak. Para Rasul, para Anbiya alaihissalam. Allah ancam dengan apa? Dengan lenyapkan amal. Rasul, Pak. Diancam Allah. Apalagi kita. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwah, orang yang melakukan kesyirikan tidak dimaafkan oleh Allah, tidak ada maaf. Tidak ada kata-kata maaf oleh Allah, tidak ada bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kalau sampai mati dia tidak bertobat. Bagaimana dengan orang yang dibawanya Rasul? Makanya kesyirikan hati-hati, Pak. Orang yang terbaik adalah orang yang makin bagus tauhidnya. Ya. Saya masuk, Isa, belum? Kalau masuk ingatkan ya. Oh iya, nanti aja ya. Baik, ayo ikhwah rahimani rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, Bapak orang tua kami sekalian, rahimani rahimakumullahu jami'an. Tentang tauhid ini adalah perkara yang penting, Pak. Perkara yang sangat penting, ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Antum pernah dengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu, yang Anda sebutkan tadi, ya kan? Coba lihat ciri-cirinya itu. Nanti Pak, ada 70.000 manusia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kata Rasulullah, setiap 1000-nya menarik 1000 orang, sehingga kesimpulannya ada sekitar 4.900.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka itu? Yang tauhidnya rusak? Tidak mungkin. Siapa mereka itu? Yang banyak amalnya? Belum tentu. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang tauhidnya benar, tauhidnya lurus, tidak bercampur di dalamnya kesyirikan. Baik syirik besar maupun syirik kecil, tidak, Pak. Lihat. Makanya kita di sini ke depannya insya Allah mau belajar bagaimana kita mati nih, Pak, jangan membawa sifat syirik atau perbuatan syirik. Walaupun syirik kecil, jangan. Karena syirik kecil pun bisa menghantarkan manusia ke dalam neraka, Pak. Boleh enggak? Iya. Insyaallah nanti akan kita sebutkan dalilnya. Antum perhatikan. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid.
Coba lihat ciri-cirinya kata Rasulullah. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa ciri-cirinya? Hum alladzina la yatatayyarun. Mereka itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ajan tuh ya. Taib ayo ikhwah, insyaallah nanti kita sambung pada Isya sedikit dan tanya jawab. Wallahu taala alam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba. Taib Bapak Ibu hadirin rahimani rahimakumullahu jami'an. Kita sambung sedikit. Jadi tauhid ayyuhal ikhwah, orang yang beruntung adalah orang yang meninggalkan dunia ini dengan membawa tauhid yang lurus, tauhid yang benar. Maka siapakah manusia yang paling beruntung? Siapakah makhluk yang paling terbaik? Adalah makhluk yang paling terbaik adalah manusia yang tinggalkan dunia ini dengan membawa tauhid yang benar, meninggalkan kesyirikan. Itulah manusia yang paling beruntung. Benar tidak? Naam ya ikhwah. Coba lihat, atau mungkin sebagian besar kita banyak hafal. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum, apa sambungannya, Pak? Saya ulang. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum apa? Khairul bariyah. Surah Al-Bayyinah itu. Ya kan? Ayat yang ke-7. Lihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Sungguhnya orang-orang yang beriman. Amanu artinya yakin. Tauhid tadi apa kita artikan? Keyakinan kan? Terhadap Allah. Terhadap rububiyahnya Allah, uluhiyahnya, asma wal sifat. Innal ladzina amanu. Sungguhnya orang-orang yang yakin, yang beriman kepada Allah, wa amilus solihat, beramal soleh. Apa kata Allah? Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah orang-orang atau mereka itulah makhluk yang paling baik. Ulaika hum, mereka itulah makhluk yang paling terbaik. Sehingga makhluk yang paling terbaik adalah makhluk yang dia mati membawa tauhid dan amal yang benar. Adapun makhluk yang paling terburuk adalah sebaliknya. Coba lihat ayat sebelumnya. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Apa sambungannya? Fi nari jahannam khalidina fiha. Sudah habis itu? Belum. Apa sambungannya? Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, wal musyrik. Iya kan? Sungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang innal ladzina kafaru min ahli kitab, sungguhnya orang kafir dari ahli kitab, wal musyrik. Lihat. Kenapa Allah bedakan sini? Pertama Allah sebut orang kafir, kedua Allah sebut orang musyrik. Kenapa? Coba perhatikan, Pak. Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahli kitabi. Sungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, wal musyrik, wal musyrikin, dan orang-orang yang berbuat syirik. Musyrik ayyuhal ikhwah adalah orang yang berbuat syirik. Orangnya, syirik perbuatannya. Sehingga orang kafir dengan orang yang berbuat syirik Allah satukan. Ya kan? Lihat. Wal musyrikina fi nari jahannam. Orang kafir, orang musyrik di mana Allah tempatkan? Fi nari jahannam. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Yang menciptakan kita yang mengatakan. Yang menciptakan neraka yang mengatakan. Lihat. Ulaika syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Silakan cek surah Al-Bayyinah itu. Ayat 6 dan ayat 7 itu. Dan insyaallah semua kita hafal ya. Jadi makhluk yang paling terburuk yang pernah menginjakkan kakinya di atas bumi siapa pertama? Orang kafir.
Siapa yang kedua? Orang yang berbuat kesyirikan. Ini seburuk-buruknya makhluk yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Andaikan ada orang yang mati dia masih membawa kesyirikan, maka dia termasuk makhluk yang buruk di pandangan Allah. Kenapa buruk? Karena Allah masukkan dia ke dalam fi nari jahannam. Berapa hari? Berapa hari, Pak? Naam, sahih, khalidina fiha. Lihat, akhi. Bukan 1-2 hari, kan ya, akhi? Khalidina fiha. Allah kekalkan dia dalam neraka. Khalidina fiha. Khalidun, kekal artinya, Pak. Fiha, di dalamnya. Dalam kemana? Neraka. Siapa yang Allah kekalkan? Siapa yang Allah masukkan ke dalam neraka dan kekal siapa tadi? 2 golongan ini kan? Orang kafir dan orang musyrik. Lihat. Siapa orang kafir? Jelas. Orang musyrik? Siapa itu? Orang kafir juga? Hah? Yang ngaku muslim. Menurut dia muslim. Ya. Tapi dia mengaku musyrikan. Maka dia batal keislamannya. Kenapa batal keislamannya? Karena Allah gandengkan fi nari jahannam. Khalidina, Pak. Khalidina fiha. Kekal selama-lamanya. Karena itu ayol ikhwah. Makanya sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mati dalam membawa tauhid yang benar. Makanya Pak, suami idaman itu adalah suami idaman adalah suami yang bisa menyelamatkan istri dan anak-anak keturunannya dari perbuatan syirik. Ya, Pak. Istri idaman, siapa itu istri idaman? Ciri-cirinya adalah istri yang bisa membawa suaminya, yang bisa membawa anak-anak keturunannya kemana? Ke surga dan menjauhkan dari kesyirikan. Anak yang baik. Siapa yang baik itu? Adalah anak yang bisa menjauhkan orang tuanya, yang bisa menjauhkan bapaknya, mamanya, ayahnya, ibundanya dari perbuatan syirik. Kalau ada orang anak yang dia ngasih uang, bagus. Yang dia ngasih makanan, baik. Tapi jauh lebih baik kalau ada anak yang menyelamatkan orang tua dari kesyirikan. Benar enggak? Benar. Jadi itulah ya ikhwah, suami, istri, anak yang idaman adalah yang mereka bisa menjauhkan keluarganya dari kesyirikan, Pak. Karena inilah penyebab manusia bisa masuk ke dalam surga. Kalau sempat jatuh dalam kesyirikan, bisa kita sanksikan. Fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Selesai masalah. Kalau sempat itu, Pak. Nah, antum ini seorang anak, antum ini seorang ayah. Kalau antum ingin jadi anak yang idaman, seorang ayah yang idaman, yang baik, itu selamatkan istri dan anak dari kesyirikan. Orang tua berbuat syirik, selamatkan dia. Maka antum menjadi orang tua anak yang idaman di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Taib ayyuhal ikhwah. Tauhid, dari sudah sebutkan tadi, tauhid yang benar, yang lurus, itu bisa menghapuskan dosa. Benar, Pak? Sudah kita sebutkan di sini tadi, orang yang datang, ya kan? Mbak, dosa segunung, sepenuh bumi, ya benar Adam. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, kalau andaikan kau datang kepadaku membawa dosa, ya, bil ardi khotoya, membawa dosa sepenuh bumi, summa lakaitani la tusyriku bi syai'an. Namun engkau tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Tauhid yang benar bisa menghapuskan dosa. Dosa, orang yang berbuat dosa sebanyak apapun masih ada kemungkinan dimaafkan Allah atau diampuni Allah. Benar, Pak? Taib. Kemudian tauhid yang benar ayyuhal ikhwah, itu bisa memasukkan manusia ke dalam apa? Surga. Kita sebutkan dari dalilnya sudah banyak, ya kan? Salah satu misalnya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, man mata, siapa yang meninggal dunia, annahu ya'lamu la ilaha illallah dakhalal jannah.
Dalam lapas yang lain riwayat Imam Bukhari, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati kemudian dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah. Nabi yang mengatakan. Ucapan Nabi adalah apa? Wahyu. Iya kan? Benar adanya. Karena itu ayo ikhwah, kita perhatikan. Kita mau berusaha, Pak. Bagaimana kita ini mati dengan membawa tauhid yang benar. Bagaimana keluarga kita meninggal dunia membawa tauhid yang benar. Istri kita, anak kita membawa tauhid yang benar. Agar apa? Agar kita selamat dunia dan akhirat. Coba lihat. Jangan sampai, Pak, jangan sampai seorang itu meninggal dunia, dia masuk dalam neraka. Kekal selamanya. Kita berusaha bagaimana mati kalau bisa masuk surga langsung. Mau tidak, Pak? Coba perhatikan ciri-ciri yang disebutkan. Kalau siapa yang mau mati masuk surga langsung, perhatikan ciri-ciri yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lihat, kata Nabi SAW, nanti ada umat Muhammad ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tahu apa tanpa hisab, tanpa azab? Tanpa dihisab, tanpa ditanya, tanpa diajab, langsung masuk surga. Iya kan? Siapa mereka? Mereka kita sebutkan tadi, disebut dalam hadis, kesimpulannya ya ikhwah, ada sekitar 4.900.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena ada 7.000 orang. Setiap orang setiap 1.000 membawa 1.000 orang lagi. Sehingga kesimpulan kata para ulama, disimpulkan dikalikan ada 4.900.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Siapa mereka? Ditanya sahabat, siapa mereka? Rasulullah nggak sebutkan orangnya, ya kan? Kalau sebutkan banyak kali kan, nggak mungkin kan? Habis waktunya, Pak. 4.900.000 sebutkan habis. Sepolan, nggak habis, Pak. Ya kan? Tapi Nabi SAW sebutkan kriterianya ada berapa? 4. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini yang perlu kita hafal, perlu kita amalkan. Penting ini, Pak. Pertama apa kata Nabi SAW? Hum alladzina la yatatayyarun. Yang pertama, mereka itu ciri-cirinya adalah la yatatayyarun. Apa itu? Tidak menganggap sial. Tatayur. Nah, tidak menganggap apa? Sial. Tidak boleh, Pak. Kata para ulama, menganggap sial ini perbuatan apa? Syirik kecil. Tidak boleh. Ah, sial ini. Coba kalau tadi kita nggak jalan sini, nggak bocor nih ban ini. Sial emang. Coba seandainya nggak hujan, aduh. Aja. Sial. Nggak boleh, Pak. Siapa yang menentukan hujan? Siapa yang menentukan takdirnya siapa? Allah. Tatkala dia ada sifat penyesalan, sial itu kan seolah-olah kan kita nyesal kan, nggak ridho kan? Alah, gitu kan? Berarti dia menolak takdir Allah. Siapa yang menentukan takdir? Allah. Allah yang menentukan takdir manusia ini, Pak. Kata Allah maqalu khalaika yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Sebutkan dalam hadis yang sahih kan Imam Muslim. Semua takdir yang sudah Allah tentukan. Berapa tahun? 5? Berapa? Bi khamsina alfasana. 50.000 tahun sebelum ciptakannya makhluk ini, Pak. Tatkala, aduh sialah kenapa dari sini? Sudah tentukan Allah belum ini? Sudah. Tatkala dia menyesal berarti dia tidak terima dengan takdir yang Allah takdirkan terhadapnya. Berarti dia menolak. Ini nggak bagus nih ya Allah, seolah-olah. Iya. Bayangkan, Pak. Perbuatan Allah ditolaknya. Hebat benar kita, Pak. Ya. Makanya termasuk syirik kecil kata para ulama. Tatayur, tidak boleh. Perhatikan. Ini yang pertama. Nah, lihat. Orang yang masuk kata baik tanpa azab. Syirik kecil aja dijauhi, Pak. Ini. Kenapa? Karena orang yang syirik kecil masuk dalam neraka kan? Naam. Walaupun dia tidak kekal. Walaupun tidak kekal. Syirik. Yang namanya syirik, Pak. Itu, kalau dia syirik besar, Allah nggak maafkan. Masuk dalam neraka selama-lamanya. Syirik kecil, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Yang dimaafkan Allah itu adalah selain syirik, Pak. Selain syirik. Makanya Allah mengatakan innahu may syirik billah faqad harama Allahil jannah wa ma'wahum nar wa ma lizzalimin min ansar.
Atau dalam ayat yang lain sebutkan la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampuni dosa syirik. Lihat syiriknya. Tidak ada disebutkan syirik besar, syirik kecil di sini. Ada enggak? Tidak ada. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Yang selain syirik Allah bisa Allah ampuni. Iya kan? Yang syirik tidak bisa, Pak. Makanya syirik besar kekal, Allah kekalkan. Syirik kecil Allah masukkan ke dalam neraka. Karena walaupun syirik kecil itu mengambil hak Allah, tidak boleh. Lihat, perhatikan. Orang ciri-ciri yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang pertama adalah la yatatayyarun, tidak menganggap sial. Tidak boleh enggak sial, apapun tidak boleh. Tidak boleh. Sudah orang yang beriman, orang yang bertauhid, sudah. Ini sudah takdir Allah ini. Ah, sial ini. Coba seandainya tadi kita ini enggak goncengan, enggak bocor nih ban. Iya. Sial ini. Enggak. Orang beriman itu terima takdirnya. Semua perkaranya dianggap baik, iya kan? Sudah. Sudah bocor, sudah. Ada uang tempel, enggak ada uang sabar, udah selesai. Yang begitulah hidup ini. Lihat. Yang kecil aja tidak dilakukan. Apalagi syirik besar. Yang kedua apa? Wala yastarkun. Kata Nabi SAW, tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Hukum ruqyah boleh tidak? Boleh, Pak. Sehingga kata para ulama aku, ruqyah boleh kan? Boleh. Ruqyah kan ada kan? Ada. Zaman sahabat dulu ada yang pernah diruqyah kan? Ada. Berarti menunjukkan ruqyah boleh tidak? Orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yang hukum makruh saja tidak dilaksanakan. Paham, Pak? Yang makruh saja enggak. Apalagi syirik besar. Ya kan? Sehingga dia hindari itu. Hukum ruqyah boleh, tapi bagi orang-orang yang mau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dia enggak mau minta diruqyah. Makanya Pak, ruqyah diri sendiri aja, Pak. Zikir pagi petang amalkan datang ruqyah itu. Iya. Mau tidur baca ruqyah itu. Baca zikir petang itu. A'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kan doa itu. Ya kan? Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Wala yaktawun. Tidak melakukan apa? Kai. Pengobatan dengan api. Zaman dahulu kan zaman perang, Pak ya. Pengobatan itu kalau yang luka itu dibakar dengan api itu, kena api pakai api itu, pakai besi panas, maka cepat kering dia. Perhatikan. Orang cepat kering, berarti kan lukanya apa? Supaya cepat baik kan? Lihat. Orang yang tahunya benar, tidak mau melakukan seperti itu. Sabar dia. Luar biasa kan? Ada berapa? 3. Yang terakhir 4, Pak. Apa kata Nabi SAW? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan yang keempat, mereka adalah bertawakal. Tawakal ini, Pak, berat, Masya Allah. Tawakal artinya dia sandarkan semua kepada Allah. Setelah melakukan ikhtiar. Tawakal. Selesai. Itu punya kendaraan, masukkan, gembok. Sudah siap gembok, hilang. Apa yang antum lakukan setelah itu? Marah-marah. Misal. Hah? Lapor polisi. Setelah itu apa lagi? Gak terima, begini segala macam. Boleh lapor polisi, boleh. Ya. Bagi orang yang taunya benar, dia bersabar kepada Allah. Dengan cara tetap cari asbab. Ya kan? Sudah. Kan sudah takdir Allah kan? Hilang itu takdir Allah tidak? Hah? Takdir Allah kan? Sudah. Tetap kita berusaha, tapi jangan sama seperti ada keluarga kita meninggal. Ya kan? Keluarga kita meninggal. Takdir Allah tidak itu? Takdir Allah. Apa kita menyesal? Tidak. Sudah. Ya kan? Sabar. Begitulah, Pak. Lihat 4 kriteria ini. Tadi yang pertama, Pak, tidak menganggap sial. Yang kedua, tidak minta diruqyah. Yang ketiga, tidak melakukan pengobatan dari besi panas. Yang keempat, tawakal. Tawakal sama Allah. Serahkan semua urusan sama Allah. Apapun urusan kita, Pak, serahkan sama Allah. Maka inilah ciri-ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bayangkan. Yang perkara syirik kecil aja ditinggalkan. Makanya benar, Pak. Orang yang mati tanpa membawa syirik besar dan syirik kecil, maka dia adalah khairul bariyah. Makhluk yang paling terbaik. Ya kan? Tapi ada orang yang mati membawa syirik, baik syirik besar, baik syirik kecil maupun syirik besar, maka dia termasuk orang yang merugi nih. Walaupun dia ujung masuk surga, tapi kalau orang melakukan syirik kecil, merugi juga dia sebenarnya. Ya kan? Karena kita tidak ada yang tahu, Pak.
Coba lah, antum yang sudah pernah ngaji, yang sudah pernah dengar ceramah-ceramah ustaz, ya kan? Coba, sebutkan satu dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Kalau antum melakukan kesalahan, tahu berapa lama dihukum neraka? Contoh, misalnya, antum lihat aurat wanita yang bukan mahram antum, berdosa atau tidak? Berdosa. Kalau seandainya tidak dimaafkan Allah, tidak diampuni Allah pada hari kiamat, iya kan? Dihukum Allah. Allah masukin kemana? Neraka. Berapa lama? Tahu berapa lama? 70.000 tahun? 1 hari? 2 hari? Tidak ada Pak keterangan. Iya kan? Dah, so syirik kecil. Syirik kecil berapa tahun? Tahun tuh. Ria termasuk syirik apa? Kecil kan? Ria. Ngaku ria. Sum'ah. Pengen didengar orang. Ujub. Ya kan? Ria kan? Oh, akulah yang hebat. Begitu. Aku yang sudah ngaji. Aku yang sudah berilmu. Masya Allah dia baca Qur'annya. Suara yang terbaik. Aku di antara antum sekalian. Akunya dibesarkan. Ria enggak ini? Ria. Ria termasuk syirik. Allah masukkan ke dalam neraka. Berapa? Tahu kita berapa lama? Tidak tahu Pak. Iya kalau 1 hari. 1 hari tahu. Andaikan 1 hari pun. Berapa lama itu? 1000 tahun Pak. Ya kan? Ini hitungan Masehinya baru 2000 tahun lebih kan? Berarti baru 2 hari saya. Rasulullah wafat. Berapa ribu? 14 abad yang lalu kan? 1000 lebih kan? Hitungan Allah Subhanahu wa taala baru 1 hari lewat sedikit aja. Bayangkan. Andaikan manusia melakukan syirikan sekali dia 1. Kemudian masuk neraka. 1 hari umpamanya dihukum 1 hari. 1000 tahun, Pak. Sanggup kita menerima siksaan Allah? Tidak. Tidak ada manusia yang paling terhebat di dunia ini yang sanggup menerima siksaan Allah. Tidak ada. Sehebat apapun manusia itu, sekebal apapun, segagah apapun, tidak akan sanggup menerima siksaan Allah. Tidak. Karena Allah mengatakan ini syadidul iqab. Siksaan Allah sangat dahsyat. Tidak ada yang sanggup. Sanggup antum? Tidak ada. Benar? Naam akhi. Karena itu ayo ikhwah rahimani rahimakumullah, hati-hati dalam perkara tauhid yang rusak. Oleh karena itu kita perlu penting belajar tauhid yang benar. Tauhid yang lurus. Bagaimana kita mati membuat tauhid yang benar, meninggalkan syirik besar, syirik kecil. Kalau ini kita pegang, Pak. Ini kita pegang, andaikan kita punya dosa, dan pasti kita punya dosa kan? Kullu bani Adam khata', ya kan? Setiap bani Adam pasti punya dosa. Kalau dosa itu selain dari kesyirikan, masih ada kemungkinan dimaafkan dan diampuni Allah pada hari kiamat. Masih ada kan? Masih. Jadi kalau Allah ampuni, kita mati misalnya. Tanpa membawa dosa syirik, baik syirik besar, syirik kecil, yang ada dosa biasa, artinya selain syirik, masih ada kemungkinan dimaafkan dan diampuni Allah. Kalau diampuni Allah semuanya, maka bisalah kita masuk surga secara langsung. Tapi kalau syirik, bisa? Penting pembahasan syirik, Pak. Atau penting pembahasan tauhid. Karena itu ya ikhwah, jangan bosan-bosan. Ajak keluarga, ajak jiran tetangga, kawan-kawan. Selamatkan umat dari tauhid yang benar. Dari tauhid yang salah, maksud saya, ke tauhid yang benar. Taib, wallahu ta'ala alam. Demikian mungkin, karena tadi sudah dibilang sampai 8:30, sudah 8:30. Mungkin kalau ada tanya jawab, silakan tafadhalu. Boleh ibu-ibunya juga boleh. Silakan. Boleh langsung atau di kertas. Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ciri-ciri perbuatan manusia yang mengandung syirik kecil atau syirik besar? Taib ayyuhal ikhwah, ciri-ciri manusia yang mengandung syirik besar, syirik kecil adalah panjang pembahasan, Pak. Insyaallah ya. Ciri-ciri syirik besar, dia meminta kepada selain Allah. Paham, Pak? Meminta kepada selain Allah. Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat apa itu? Hafal semua kita. Al-Fatihah. Hanya kepadamu iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Berarti minta hanya kepada siapa? Allah kan?
Berarti tidak boleh minta kepada selain Allah. Tidak boleh. Iya. Minta sama Rasulullah yang sudah meninggal boleh enggak? Tidak boleh, Pak. Syirik akbar. Minta sama Rasulullah, minta sama makhluk paling terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk terbaik kan? Minta sama beliau, boleh tidak? Sekarang ini tidak boleh. Itu syirik akbar. Apalagi minta selain Rasulullah di bawahnya. Tidak boleh. Minta sama yang hidup. Boleh tidak? Ada dua kemungkinan, Pak. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ya, ada yang boleh, ada yang tidak. Misalnya yang hidup, Pak, tolong doakan saya, mudah-mudahan saya lancar atau misalnya sehat, boleh. Tapi kalau misalnya minta sama yang hidup tapi nggak ada di tempat, nggak boleh, Pak. Nanti insya Allah akan kita bahas selanjutnya. Misalnya apa? Orangnya jauh, tapi yang ada cuma gambar, foto. Ini ada fotonya cuman. Kita sholat, foto taruh di depan. Paham? Kita berdoa melalui wasilah dia. Orangnya masih hidup memang, benar, masih hidup. Tapi orangnya mungkin jauh di sana, di Medan, di Jakarta. Tapi fotonya aja yang kita minta melalui dia. Boleh? Tidak boleh. Tapi kalau orang masih hidup, boleh. Sahabat-sahabat dulu, tatkala Rasulullah masih hidup, boleh. Minta, ya kan? Tolong doakan agar ibu saya masuk Islam. Boleh enggak? Boleh. Tolong doakan agar istri saya dapat hidayah sunnah. Boleh enggak? Boleh. Kalau masih hidup. Itu ciri-ciri syirik besar, akbar. Banyak ya. Minta. Kemudian, yang syirik kecil. Syirik kecil tadi saya sebutkan. Ria. Itu syirik kecil. Ria. Ria itu artinya ro'a, pengen dilihat. Ria itu pengen dilihat. Saya ngaji ini pengen dilihat orang. Saya sholat pengen dilihat orang. Kalau misalnya sholat sendiri Bapak di masjid misalnya. Atau malam misalnya. Biasa aja bacanya pelan. Atau baca Quran pelan. Begitu ada orang kuat. Tapi niatnya supaya didengar orang. Supaya dilihat orang. Ini namanya syirik. Syirik kecil namanya. Tidak boleh. Menganggap sial. Aduh sial lah. Tadi saya sebutkan tadi. Sial. Coba kalau kita nggak lewat sini tadi. Nggak ketinggalan kita ini. Gara-gara antum yang ngajak lewat sini. Tinggalan kita kan. Lihat. Ada mau selesai kajian. Nah begitu kan misalnya. Ini mana boleh. Sial. Ya kan. Sudah tapi Allah. Ya manusia itu, umat Islam itu semuanya dianggap baik ya. Faham Pak insya Allah ya. Itu masih 1-2 ya. Tidak ada pembahasan secara terperinci. Assalamualaikum warahmatullahi. Bolehkah kita bersumpah seperti demi Allah? Boleh. Kalau bersumpah demi Allah boleh. Wallahi ya akhi. Wallahi. Boleh enggak? Boleh. Ketika wallahi berarti kita sumpah itu berarti mengagungkan, Pak. Ya kan? Wallahi demi Allah. Berarti mengagungkan siapa? Allah. Coba kalau bersumpah bukan wallahi. Demi Sulaiman. Boleh? Enggak boleh, Pak. Bersumpah dengan selain Allah enggak boleh. Paham? Bersumpah dengan selain Allah tidak boleh. Ya, yang boleh kita bersumpah hanya demi Allah. Wallahi, boleh. Ya. Tapi kalau selain Allah tidak boleh. Paham ya? Nah, siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah jatuh ke dalam syirik. Iya. Nanti pembahasan bab syirik kecil dalam kitab Syekh Fauzan disebutkan sini ada insyaallah. Ya. Paham ya? Nah, type ini. Enggak boleh. Kalau Allah bersumpah dengan buatin, boleh? Boleh suka hati Allah, Pak. Allah yang bersumpah. Watini wa zaitun. Demi buatin dan buah zaitun. Boleh kan? Kan ya, terserah Allah yang bersumpah. Ya kan? Wal as demi masa. Wal fajar demi waktu fajar. Boleh enggak? Boleh, Pak. Perbuatan Allah enggak perlu kita tanya. Ya kan? Perbuatan Allah ya silakan. Ya kan? Kalau kitanya enggak boleh. Demi pohon besar. Boleh? Enggak boleh kita, Pak. Paham ya? Kalau kita demi Allah. Paham ya? Kalau
Allah tidak ditanya. Iya kan? Yang ditanya itu siapa? Kita ini makhluk. Allah suka hati Allah. Kenapa sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, kok lain-lain? Datang semua kenapa? Ya terserah Allah, Allah yang punya syariat ini. Iya kan? Kalau kita maunya pun 2 rakaat semua, Pak kan? Iya. Singkat, tepat, padat, ya kan? Iya, maunya kita, Pak. Bukan maunya Allah. Tapi hidup ini harus disesuaikan dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Baik, Allah Ta'ala a'lam. Ya, fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di antara kita Ustaz yang punya tua ya kan, jadi kebanyakan orang tua dahulu Ustaz mungkin pakai ilmu, pakai dengan agama, dan mungkin juga udah mati, tapi dengan mereka datang dari Pulau Jawa dan Sumatera, kita ketahui bersama bahwasanya agama Hindu dan Buddha dan Pulau Jawa itu kan terbawa oleh orang-orang kita dahulu. Jadi pertanyaan saya, apakah orang tua yang sudah meninggal dunia, dia mencampur dengan kesyirikan dan ketauhidan tadi, apakah dosanya bisa diampuni dengan doa anaknya itu? Baik. Bapak orang tua kami sekalian, seorang itu kita katakan syirik, kita katakan kufur atau kafir, ya kan? Itu ada 2 kemungkinan, Pak, kata para ulama. Yang pertama, kalau dia sudah jelas hujahnya sampai dia sampai. Kalau sudah sampai hujahnya, maka tidak ada lagi. Ya, sudah ada hujahnya tidak sampai. Maka dia termasuk syirik. Dalilnya apa? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, itu surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jelas kalimatnya. Bahkan kalau dalam kaidah bahasa Arab, Pak, ini pakai inna. Siapa yang pernah belajar kaidah bahasa Arab sedikit saja? Harfun inna itu harfun apa? Harfut taukid. Huruf penekanan. Innallaha, sungguhnya Allah. Itu kalau bahasa kita betul. Iya, benar, sungguh begitu. Innallah, pakai harfun inna dia, Pak. Harfut taukid namanya dalam kaidah bahasa Arab. Huruf penekanan. Pasti gitu, Pak. Sesungguhnya Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Tidak akan mengampuni dosa syirik. Enggak akan diampuni Allah, enggak akan. Allah enggak akan mau ampuni, enggak akan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni selain dari syirik bagi yang dikehendaki. Ya, syirik. Makanya Allah katakan inna ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Allah enggak akan ampuni, enggak mau Allah ampuni, enggak mau. Kenapa? Karena dia sudah menandingi Allah. Enggak mau. Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Allah yang mengatakan di dalam banyak ayat. Jadi, apakah orang-orang terdahulu ya yang melakukan kesyirikan, ya kan? Pasang sajen segala macam, kemudian begini ya dan lain-lainnya itu, apakah dia termasuk syirik? Kalau sudah sampai hujah padanya, maka na'am. Dia termasuk syirik. Maka kata Syekh Saleh bin Fauzan dalam ceramahnya disebutkan, kalau ada orang hidup di tengah lingkungan kaum muslimin, di situ sudah ada kalam Allah disampaikan, hadis-hadis Rasulullah disampaikan. Sudah, dia hidup di kalangan kaum muslimin, tapi dia tetap melakukan kesyirikan, maka jatuh padanya kesyirikan. Nama ya ikhwah. Tapi kalau dia misalnya tinggal di tengah pelosok, Pak, ya, belum ada ilmu tentang itu dan belum sampai hujahnya ke situ, maka kita serahkan kembali kepada Allah, ya kan? Karena dia belum tahu. Iya. Kalau orang tua sudah sampai belum hujah sama mereka. Karena kan orang-orang dahulu, termasuk orang tua anak, kan, mungkin lahir pada sebelum penjajahan. Di sana kan mungkin pada waktu itu masih maksudnya ilmu-ilmu agama ini, termasuk ilmu yang dari media-media, ya kan, kemudian TV dan sebagainya, itu kan belum ada. Iya. Jadi pula memang apa yang saya katakan tadi, dia artinya masih ilmu agama Islam itu belum sampai sekarang ini. Jadi pertanyaan saya tadi, apakah bisa diampuni dengan doanya itu? Iya. Kembali tadi, Pak. Kalau orang tua kita itu, orang-orang terdahulu itu, pada masa itu,
belum ada yang menjelaskan tentang tauhid, belum ada yang jelas tentang kesyirikan, belum sampai hujah sama dia, masih ada kemungkinan. Kenapa? Karena hujah belum sampai. Paham, Pak? Tapi kalau sudah sampai orang-orang terdahulu, orang tua kita, sudah sampai hujah kepada mereka, yang dimaksud dengan hujah penjelasan yang tauhid, penjelasan yang syirik, tapi dia acu tak acu, maka sudah jatuh padanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih bisa ampuni. Dan tetap sebagai anak kita tetap doakan terus. Ya kan? Makanya saya katakan tadi, Pak. Anak yang idaman, anak yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik, apa tadi saya sebutkan? Orang-orang yang bisa menyelamatkan dari kesyirikan, meluruskan tauhidnya. Itulah orang yang paten, Pak. Suami yang paten itu bukan yang suami ngasih uang yang banyak saja, Pak, bukan uang belanja. Ya, sebulan 10 juta misalnya, ya kan? Kasih rumah, bangunkan, beli kendaraan, ini kasih. Tapi tatkala istri berbuat kesyirikan dibiarkan. Paten suami itu? Tidak, Pak. Bukankah orang-orang terdahulu Fir'aun, Haman, orang-orang kaya, lengkap semua fasilitasnya? Bagus? Lah, ya akhi. Bang, makanya orang-orang terbaik begitu. Ya. Tapi, makanya kita disuruh itu untuk menikah dari apa? Istri yang soleh, istri yang bertauhid, ya kan? Iya, supaya dia bisa menyelamatkan. Cantik pun wajahnya dia, ya kan? Tapi akidahnya rusak. Gimana itu? Tidak cantik di akhirat, Pak. Itu nanti jadi makhluk yang paling terburuk. Benar? Manusia yang dimasuk neraka adalah manusia yang paling terburuk. Allah yang mengatakan. Baik, mudah-mudahan insyaallah, Pak ya. Paham. Nah, demikian. Wallahu taala alam. Silakan. Atau mungkin sudah kita tutup ya, soalnya udah 8:30 lewat nih ya. Oh, jam 9 ya? Oh. Kalau sudah nggak ada, Oh, gitu. Oh, baik. Silakan. maksudnya gitu, Ustaz. Nah, Kita menghabiskan apa ceramahnya 8:30 ya. Oh, gitu. kesempatan jam 9. Oh, sampai enggak ada tutup ya. Banyak pertanyaan jam 9 itu kita tutup. Oh, gitu, teh. Iya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, jam 8:30 itu ya nggak apa-apa tutup. Baik, baik. Nah, silakan Ibu, silakan mau bertanya, silakan Bapak, silakan. Masih ada waktu sedikit. Nah, fadhil. Bagaimana caranya menasihati orang-orang tua di lingkungan kita yang masih berbuat kesyirikan, Ustaz? Baik. Misalnya datang ke dukun. Iya. Bagaimana caranya kita menasihati orang-orang tua kita yang masih melakukan kesyirikan? Misalnya datang ke dukun. Maka caranya, ayolah ikhwah, antum harus sekuat tenaga. Ada keinginan, tekad yang kuat, Pak. Tekad yang kuat. Apalagi perbuatan syirik, Pak. Perbuatan dosa aja kita harus cegah, kan? Apalagi syirik. Ini bahaya, Pak. Ini soalnya bukan apa-apa. Ini soalnya kita khawatirkan fi nari jahannam khalidina fiha. Ya kan? Maka antum harus kuat tenaga. Terutama itu ibu antum. Terutama ayah. Terutama apa? Keluarga. Ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, kan? Tahu maknanya itu? Selamatkan mereka. Dari apa? Neraka. Gimana caranya? Kesyirikan. Maka caranya gimana, Ustaz? Caranya pertama, ayo ikhwah, pertama antum punya tekad yang kuat. Kalau antum tekadnya lembek kayak kerupuk, tahu antum kayak kerupuk? Tahu kerupuk kan, Pak? Kenapa kita makan kerupuk terus kita tutup? Kenapa? Kalau kena angin melempem dia, Pak. Iya kan? Kena angin aja melempem. Belum disiram air panas. Makanya kalau kita makan kerupuk tutup kan? Karena melempem dia, Pak. Jangan jadi kerupuk, jangan jadi mental kerupuk. Kuat semangat, Pak. Ihris ala ma yanfa'uk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari disebutkan dalam hadis yang sahih Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangat kalian dalam perkara yang bermanfaat. Menolong orang dari kesyirikan bermanfaat tidak? Bermanfaat. Maka caranya yang pertama harus ada keinginan yang kuat, semangat yang kuat. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kalian kepada Allah dengan semampunya. Ajak dengan semampunya. Gimana caranya? Kalau antum sanggup dengan lisan, maka dengan lisan. Sebagaimana Nabi katakan, sebutkan dalam hadisnya apa itu? Idza ra'atum, apabila kalian melihat satu kemungkaran, falyughayyir biyadi. Maka cegah dengan tangan.
Ada kesyirikan, tarik dia, jangan. Mak, mau kemana? Mau ke dukun, jangan ke dukun. Ayo, jangan. Tarik, cegah dengan tangan. Nggak mampu dengan tangan, fa'ilam yastati, apa? Fabilisan. Dengan lisan. Jangan ke dukun, mak. Kata Nabi SAW, orang yang datang ke dukun, ya, maka dia akan terjerumus ke dalam syirik. Sebutkan kalau antum apa hadisnya, sebutkan. Kalau enggak apa. Sudah. Kemudian kalau nggak mampu juga apa? Fa'ilam yastati, fabiqalbi. Sudah. Jadi sehingga yang pertama semangat, yang kedua semampunya. Cegah dengan tangan. Mau ke dukun, kemana mak? Ke dukun, jangan. Ke dukun, jelaskan. Bagus, gak boleh. Sanksikan ke dukun tuh pak, nanti sudah kesyirikan. Kata Nabi SAW begitu. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Man ataka kahinan, orofas. Siapa yang mendatangi kahin, orofas itu, kahin apa? Dukun atau peramal, ya kan? Dia datang aja pak. Itu balu salatan arbauna yaum itu. Tidak akan diterima salatnya 40 hari. Kalau dia mengakuinya, membenarkannya, maka faqad kafara bima anzala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah kafir atas apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bermakna, artinya apa? Kalau dia datang ke dukun, dia percaya, kemudian dia sudah jadi kafir. Bahaya itu, Pak. Ya kan? Maka nasihatin dia. Oh, nggak bisa juga. Antum kalau misalnya zaman sekarang, kalau orang tua itu atau orang itu ada nomor HP antum WA, antum kirim tentang tauhid, ceramah tauhid ke dia. Oh, nggak bisa juga. Antum belikan buku-buku yang bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, kasih nama dia. Sudah, semampu antum. Yang penting kita harus ada keinginan yang kuat. Apalagi itu keluarga. Kalau nggak bisa juga, ya sudah. Serahkan kepada Allah. Kita doakan terakhir. Ya Allah, berikan hidayah. Ya Allah, yang bisa membolak-balikkan hati itu siapa? Allah, supaya berikan hidayah dia. Ini pas satu kampung ini bisa dapat hidayah sunnah semua. Bisa enggak? Bisa kalau Allah berkehendak. Sekarang, antum semangatnya sebagaimana? Seberapa semangat antum dalam berdakwah itu. Ya kan? Semangat. Kalau nggak bisa juga, sudah. Ada anak Nabi tidak mau masuk Islam, Pak? Ada nggak? Anak siapa itu? Nabi Nuh. Ya bunaya. Diajak sama Nabi Nuh. Ayo anakku, ayo kemari. Karena mana? Ayo naik sama kami, yuk naik. Anaknya tidak mau. Saya mau naik ke gunung tinggi sana. Selesai. Iya kan? Ada pamannya juga nggak mau masuk Islam. Siapa itu? Pamannya Rasulullah sendiri. Manusia terbaik, dakwanya bagus kan? Lemah lembutnya bagus kan? Metode yang paling terbaik apa? Rasulullah. Nah, pamannya mau masuk Islam? Enggak, Pak. Iya kan? Semampunya, Pak. Kalau enggak mampu juga, enggak bisa juga, kita sudah. Yang pertama harus ada semangat yang kuat. Yang kedua, semampunya. Beli dia, ajak tarik tangan, kasih nasihat, kasih buku, kasih ceramah. Enggak bisa juga, doakan. Enggak mau juga, ya sudah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Allah taala alam. Yang penting semangat. Yang perlu diselamatkan itu pertama diri kita sendiri dulu, kemudian mama, ayah, anak, istri. Ini yang perlu disemangatkan dulu. Yang perlu diselamatkan. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Paham Pak ya? Baik, Allahu taala a'lam. Naam, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ini awam. Naam. Saya nggak banyak tahu tentang ilmu agama, apalagi tauhid keyakinan ini. Jadi kalau saya simak tadi antara syirik kecil atau syirik besar, masa lalu saya ataupun bisa mewakili rekan-rekan yang seperti saya, tingkah laku kami itu jauh dari agama. Mungkin yang sebetulnya yang dibilang itu mungkin nyerempet-nyerempet dulu kami sering lakukan. Itu saja. Jadi apakah saya ini masih diampuni atau tidak kalau seandainya memang ada masa lalu seperti itu, ya mungkin seperti pamer, ingin dilihat. Kalau ke dukun saya memang jujur tidak pernah, tapi kalau yang seperti sirik-sirik kecil sepertinya akrab dulu sepertinya. Nah, itu apakah saya itu sudah buruk sekali atau itu saja sama teman-teman yang mungkin sama seperti saya. Itu saja Ustaz. Ya, taib. Pertanyaannya, Pak, kalau ditanya, apakah saya buruk di mata Allah? Belum tentu. Semua pernah melakukan kesalahan. Ya.
Jangankan antum, mungkin saya pun, mungkin kita semua sini. Cuman mungkin Allah tutupin aja keburukan kita, Pak. Iya kan? Tidak ada, Pak. Kata Nabi SAW, yang paling terbaik itu, Pak, bukan orang yang melakukan keburukan, bukan. Atau orang yang paling terburuk, bukan orang yang keburukan, bukan. Paham, Pak? Orang yang paling buruk itu adalah orang yang berbuat salah, berbuat dosa, tapi dia istiqomah dalam keburukan itu. Itu orang yang buruk namanya. Siapa itu, Pak? Iblis. Ya kan? Tatkala dia suruh sujud kepada Adam, mau enggak dia? Siapa yang memerintahkan sujud? Allah kan? Perintah Allah, al-aslu fil amril wujud dalam kaidah usul. Asal perintah hukumnya apa? Wajib Allah katakan, ya Iblis sujud. Kata Iblis, lah, nggak mau, dia malas. Ana khairum minhu. Aku nih, kata Iblis, lebih baik dari dia. Dari siapa? Dari Adam. Aku pula suruh sujud. Harusnya dia sujud sama aku, mungkin begitu ya. Dia anggap dirinya hebat. Nggak mau dia. Padahal yang nyuruh siapa ini? Yang menciptakan Iblis yang nyuruh. Ya kan? Nggak mau dia. Lantas dia tobat tidak? Istiqomah di dalam keburukannya. Ya kan? Sampai kapan? Sampai hari kiamat dia, Pak. Ini manusia atau makhluk yang buruk ini. Paham? Jadi makhluk yang buruk itu adalah makhluk atau manusia atau siapapun dia yang dia berbuat buruk, berbuat kesalahan, dia istiqomah. Adapun orang-orang yang berbuat keburukan, kemudian dia tobat, ini orang yang baik, yang paten, bagus. Ya. Antum tahu Umar bin Khattab? Tahu Umar bin Khattab? Masya Allah kan? Sehingga disebut khalifah yang kedua. Singanya padang pasir. Ya. Hebat luar biasa kan? Siapa? Mekah itu, Pak. Dengar nama Umar bin Khattab, kecut nyalinya, Pak. Ya. Islam ini terus berkembang tatkala Umar bin Khattab masuk Islam. Sebelum masuk Islam, dakwanya masih sembunyi-sembunyi. Tatkala Umar masuk Islam, terang-terangkan dakwanya. Umar langsung yang katakan. Dia berangkat ke Mekah. Ketika masuk Islam, siapa yang mau janda, jadi yatim piatu, siapa? Ditantang sama Umar langsung. Zaman dulu, Pak, Umar itu kalau berantem, Pak, kalau 1 lawan 1, keok, Pak, kawannya itu, Pak. Keok kawannya. Kalau berhadapan sama Umar, takut. Jangankan manusia, setan pun takut sama Umar. Iya kan? Baik. Kata Nabi apa? Yang perlu digarisbawahi. Tadi sudah saya sebutkan. Kulu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan hadis itu berhenti sampai situ. Belum, Pak, ada sambungannya. Wa khir khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertobat. Kalau dia bertobat, Allah ampuni insyaallah. Tidak ada manusia. Syirik tadi kan nggak diampuni Allah kan? Dosa yang paling besar apa? Inna syirka la zulmun azim. Luqman berkata kepada anaknya, ya bunaya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan kamu mensekutukan Allah. Artinya mensekutukan Allah, nggak boleh, Pak, menduakan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu dosa yang paling besar yang nggak dimaafkan Allah, Itu kalau sampai mati dia dibawa. Paham, Pak? Kalau ada orang berbuat kesyirikan, dia sebelum mati tobat, diampuni Allah tidak? Diampuni, Pak. Sahabat-sahabat ada yang melakukan seperti itu. Ya kan? Iya. Lihatlah Umar bin Khattab. Sahabat-sahabat yang lainnya. Dulu kan mereka nyembah berhala itu. Iya kan? Musyrik mereka dulu kan? Musyrik ya, Pak? Musyrik. Tatkala sudah masuk Islam berarti kan taubat kan? Diampuni Allah, Pak. Ya. Diampuni Allah. Tidak ada yang nggak diampuni Allah, Pak. Semuanya diampuni Allah, Mas. Insya Allah, ya. Tapi dengan catatan taubat nasuh. Dulu kita pernah berbuat syirik, baik syirik besar, syirik kecil, apapun dosanya itu. Kalau sekarang dia taubat, Allah ampuni. Allah ampuni. Iya, taubat. Inna Allah ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Tidak ada yang nggak diampuni Allah. Sahabat-sahabat lihat. Umar bin Khattab, siapa yang ketika dia masih musyrik? Siapa yang siap membunuh Rasulullah? Kata Umar bin Khattab berdiri, saya siap membunuh Rasulullah. Tanya lagi, ya kan? Siapa yang siap membunuh Rasulullah? Umar berdiri, saya yang siap. Berangkat dia mau membunuh Rasulullah, Pak. Ya kan? Sampai tengah perjalanan, ternyata apa?
Cegat. Panjang kisahnya insyaallah ya. Tapi intinya apa? Lihat, membunuh Rasul berdosa tidak? Dosa, Pak. Makhluk yang paling terjelek itu membunuh Rasul atau orang yang dibunuh oleh Rasul. Ya kan? Lihat pas sahabat-sahabat yang lainnya begitu. Dulu sebelum Islam datang di zaman masa Rasulullah, ya kan? Orang kan banyak berbuat syirik itu kan? Ya kan? Kan rata-rata pada nyembah berhala itu. Makanya Rasulullah dakwai mereka supaya masuk Islam, tidak menyembah berhala lagi, ya kan? Nah, tatkala mereka menyembah berhala sahabat-sahabat itu, sebagian lihat, kan berdosa besar. Iya. Tatkala dia taubat nasuha, Allah ampuni. Sehingga apa? Malah justru mereka menjadi ahli surga, ya? Iya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Kuntum khairu umat, kalian sebaik-baik umat dan yang lainnya. Insyaallah tidak ada yang dia diampuni Allah kalau dia taubat. Hatta syirik, na'am, hatta syirik. Ya, yang enggak diampuni itu atau yang terjelek itu kalau dia istiqomah di dalam keburukan atau kesyirikan. Wallahu taala alam. Baik. Berhubung mati lampu, maka kita tutup lah ya kajian kita. Insyaallah akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.